Panitia khusus Lembaga Walinangro Dewan Perwakilan Rakyat Aceh atau DPRA menggelar pertemuan dengan Walinangro Aceh Paduka Yang Mulia Tengku Malik Al-Haithar dalam rangka penyusunan draft perubahan ketiga atas Kanun Aceh nomor 8 tahun 2012 tentang Lembaga Walinangro. Pertemuan tersebut berlangsung Senin kemarin di Meligo Walinangro. Pertemuan yang berlangsung di Meligo Walinangro itu merupakan rapat pertama menyangkut revisi ketiga Kanun Walinangro, menyangkut substansi yang akan diubah, poin kewenangan dan sejumlah hal lainnya. Kabak Humas dan Kerjasama Walinangro Aceh M. Nasir Syamaun mengatakan ada sejumlah poin-poin rencana revisi yang disampaikan kepada Walinangro, baik usulan dari Pansus DPRA dan usulan dari staf khusus Walinangro yaitu Tengku Kamaruzzaman dan Dr. M. Rafiq. Usulan yang disampaikan staf khusus Walinangro antara lain periodisasi jabatan Walinangro, kewenangan Walinangro dalam penegakan dinul Islam, kewenangan sebagai pemimpin adat, syarat calon Walinangro dan waliul adi, serta bendera dan lambang Walinangro, kemudian mengenai kewenangan dan peran Walinangro dalam kekhususan dan keistimewaan Aceh. Staf khusus Walinangro yaitu Tengku Kamaruzzaman mengatakan Aceh memiliki 3 perangkat hukum. Undang-Undang 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, Undang-Undang 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh, serta Undang-Undang 37 tahun 2000 tentang Pelabuhan dan Perdagangan Bebas Sabang. 3 undang-undang tersebut merupakan modal besar bagi Aceh dalam menyusun perangkat hukum kekhususan Aceh lainnya. Tengku Kamaruzzaman berharap dalam rakan Walinangro hendaknya dapat dibuat bentuk koordinasi sehingga lembaga Walinangro akan menjadi lembaga keempat setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang bertujuan menyuarakan kepentingan Aceh baik tingkat nasional dan internasional. Sementara itu, Ketua Pansus DPRA Mawardi menjelaskan rencana revisi Kanun Lembaga Walinangro masuk dalam prolega tahun 2021 dan sudah mendapatkan SK pembahasan. Pertemuan kali ini merupakan inisiatif DPRA. Masyarakat melihat Walinangro adalah sebuah lembaga tinggi yang punya marwah dan wibawa. Namun setelah kita kaji ternyata di dalam kanun tidak diatur secara lebih luas mengenai fungsi dan peran lembaga Walinangro. Ini kan hari pertama kami melakukan konsultasi secara umum dengan wali menyangkut dengan revisi Kanun Walinangro yang ketiga. Banyak hal yang kami bicarakan masih berputar tentang substansi mana yang perlu dirubah. Ini ada beberapa poin menyangkut dengan kewenangan dan hal lain mungkin ya. DPR melihat bahwa selama ini fungsi Walinangro seakan-akan tidak memberi dampak apa-apa terhadap pembangunan rakyat Aceh, baik dari segi politik, sosial, dan kebudayaan. Hanya masyarakat Aceh berharap Walinangro itu punya peran yang lebih besar di dalam pembangunan dan politik. Karena semangat daripada lahirnya Walinangro ini kan dari resolusi perdamaian konflik. Nah, masyarakat melihat bahwa wali adalah sebuah lembaga yang tinggi, yang punya marwah dan wibawa. Tetapi selama ini kan kita lihat bahwa wali kurang berperan. Ternyata setelah kita kaji bahwa di dalam kanun tidak diatur secara lebih luas, sehingga wali tidak bisa berperan secara lebih besar. Menurut Pansus DPRA, ada beberapa poin dalam kanun yang tidak disebutkan secara terperinci dan jelas. Untuk itu, pihaknya akan melakukan kajian terkait substansi yang perlu diatur secara jelas. Setelah pertemuan awal tersebut, Mawardi mengatakan pihaknya akan segera melakukan beberapa pembahasan dan melakukan kunjungan ke beberapa daerah untuk mencari masukan dari tokoh-tokoh Aceh, baik tokoh agama, tokoh adat, tokoh daerah, agar kanun ini muatannya lebih komplit dan menyerap semua aspirasi. Punya semua orang, semua masyarakat.